anaknya Fir'aun, dia bawa tali jadi ular, Nabi Musa tongkat jadi ular. Kenapa dia tali jadi ular disebut sihir di Quran? Kenapa pula Nabi Musa itu tongkatnya jadi ular disebut mujizat? Kenapa berbeda, sama-sama benda mati menjadi ular? Yang satu disebut mujizat, yang satu disebut sihir. karena sihir tidak pernah melibatkan Allah hati di sini, kekuatan Pikiran. Kumpulan gini kalau tidak membahas Allah, kalau membahas Allah disebut pengajian, tauziah, dan pahalanya besar. Tapi apa jikalau kita tidak membahas Allah? Tetap sama ilmu pengetahuan yang dibahas. Seminar kan? Iya. Kumpulan untuk ilmu pengetahuan, menjelaskan tentang produk dan apapun disebut seminar. Kumpulan kalau seperti ini sama membahas otak ini, sama membahas ilmu batin, tapi melibatkan Allah disebut tauziah, pengajian. Itu bedanya. Seminar itu pahala enggak? Nah, berdurasi materi. Sedangkan pengajian, apa bedanya pengajian dan seminar? Sama. Oh, ngaku iku motivator ya. Tak pikir podo wae. Tapi aku motivator melibatkan Allah. Begitu ending terakhir, lantas siapa kita? Kalau kau tidak percaya Allah, siapa kita? Stephen Hawking menyatakan saking hebatnya dia berpikir dengan IQ 210, dia menyatakan sampai lumpuh dia bahwa ada manusia di dalam manusia. Tetapi Profesor Abdul Salam, orang Pakistan, sama jeniusnya, dia menyatakan itulah kekuasaan Allah, ada yang terlibat dalam kehidupan kita. Sama-sama punya pemikiran, sama-sama jenius. Dialah yang menciptakan fisika kuantum, Albert Einstein yang menciptakan fisika modern, Isaac Newton yang menciptakan fisika klasik. Isaac Newton bagaimana buah ini bisa jatuh karena daya gravitasi tarik menarik, itu pun mentah. Itu fisika klasik. Kemudian 200 tahun kemudian baru ide-ide brilian tentang Einstein, tentang teori relativitas waktu yang rumusnya terkenal dengan EMC kuadrat, energi sama dengan massa dikalikan cahaya dikuadratkan, unsur kecepatan cahaya, itu masih fisika modern. Einstein fisika modern. Kemudian Stephen Hawking yang baru meninggal kemarin, orangnya lumpuh kacamata, dia tidak percaya, orang ateis, dia menciptakan fisika kuantum. Besok Gus Anton menciptakan fisika kuantum. Sangat deh. Bahas besok itu. Bagaimana kecepatan dimensi ini bisa berpadu dengan dimensi kita. Kita bisa menembus langit, bahkan tidak bergerak sekalipun. Nah, kalau Einstein kan bergerak dengan kecepatan cahaya. Kalau fisika kuantum yang dianut Stephen Hawking kan unsur atom, punya proton, neutron, kuat, sampai kosmos, sampai messenger partikel, sampai ini. Gus Anton besok fisika kun yang high boson, yang dia menciptakan dark matter, dark energy, ternyata di dalamnya juga ada lagi. Begitu. Apa konsep suwung? Itu konsep suwung yang belum saya bahas. Ternyata di suwung kita mengenal Allah. Ternyata di suwung kita bercengkrama dengan Allah. Ternyata di suwung kita tahu wujud Allah yang sebenarnya. Tidak ada sedalam lagi selain konsep suwung. Itulah fisika. Tak ada suatu gambaran, tak ada. Jikalau materi ketemu dengan imateri, maka dia akan lenyap. Materi mempunyai antimatter. Jikalau dipersatukan, maka akan lenyap. You punya materi, dipersatukan dengan batinmu, bahwa kau tidak akan pernah merasakan, maka kau akan orang Jawa dulu sudah bisa mukso dari dulu. Ngapain sekarang keluar lagi teori Higgs boson, yaitu apa? Particle gods, partikel Tuhan. Yang ada dua teori,
yaitu dark matter, dark energy, materi gelap atau energi gelap sekali. Kenapa dibahas energi gelap? Ilmu pengetahuan berhenti sampai situ. Di dalamnya ada konsep suhu. Nunggu santun yang akan jabarkan nanti. Ada apa di dalam suhu? Jelas orang tersebut harus mampu masuk ke dalam suhu. Itulah wormhole, black hole. Kau akan melewati lubang cacing dan lubang hitam. Cahaya pun tak akan bisa lolos darinya. Sangat ya. Mana caranya? Dibahas menemai luwe iki. Luwe. Naik Luwe. Ora mangan nih. Temenan ya. Nah, tak suruh luwe. Makan nih. Hilang terus. Timbang guru itu. Disebut sama apa? Itu konsep suwung. Nah, konsep suwung kamu akan ngerti ya. Partikel-partikel yang tak terhingga, di mana geraknya suatu benda bukan dari gravitasi, dari suhu. Kalau kau melihat bagaimana mesin pesawat Star Trek itu dia kecepatan cahaya dengan nembak wormhole, dia bisa seperti melengkungnya sifat alam semesta. Itu dan hingga kecepatan sekarang di sejauh 1000 perjalanan. Nah, kalau kita nggak dibungkus oleh konsep wormhole, habislah kita. Karena kita harus dibungkus oleh cahaya. Habis. Kalau saya dulu pernah begitu, saya mironya Rasul itu baru percaya Rasulullah orang hebat. Saat saya bertapa jadi begitu karena saya baru berpikir metamorfosis sang Nabi yang berawal seperti ulat, punya sifat apa 3, gateli, gilani, jijiki, kemudian matinya pun dikoleksi jadi kubur. Itulah Rasulullah yang memang tidak bisa baca tulis, dianggap bodoh pela-pelo, opono, jadi cerdas. Aku sebut Muhammad is profesor. Itu metamorfosis sang Nabi. Hingga embriologi dia mampu jabarkan di surat Ruh. Tentang konsep penciptaan alam semesta mampu diajarkan di surat Al-Anbiya. Bahkan satelit Hubble dia menyatakan bahwa dulu dari satu titik kemudian terjadi teori Big Bang. Das, ledakan besar hingga tersusun galaksi. Al-Quran sudah menyatakan di surat Al-Anbiya ayat 30. Dulu langit dan bumi bersatu padu, kemudian kupisahkan di antara dengan kekuatan. Berawal dari airlah kehidupan. Ilmu pengetahuan sudah menyatakan di tahun 1993 ubur-ubur yang pertama itu berawal dari airlah suatu kehidupan. Rasulullah sudah menjelaskan bagaimana pintarnya Rasulullah. Dulu sih kok al-nutfah, al-alaqo, kamu berawal dari saripati sperma. Disebut. Kemudian dari sperma kamu akan menggumpal jadi zigot. Kemudian akan menjadi terpecah belah, disebut embriologi. Kemudian disusun lagi dengan dibungkus tulang menjadi janin. Persis yang diucapkan Profesor Dr. William Campbell tahun 1676. 1000 tahun yang lalu Al-Quran sudah menyatakan. Dia dapat hadiah Nobel, gugur enggak? Gugur. Karena Rasulullah sudah menyatakan dulu. Teori Hubble gugur, Zelzin gugur, William Campbell gugur semua itu. Yang menemukan janin, yang menemukan embriologi gugur semua. Makanya saya bantah nanti tanpa saya buka bukunya Dr. William Campbell. Gugurnya. Saya buka di Al-Quran tentang zigot, tentang embriologi, tentang janin, kemudian menjadi bayi. Mana konsepnya sama persis dengan ilmu kedokteran, padahal zaman Rasulullah belum ada laboratorium. Mana yang terbukti firman Allah, Injil atau Al-Quran? Bagaimana Yohanes pasal 13 pemandian Sulaiman 2002? Bagaimana dengan Raja di Raja pasal 81 pemandian Sulaiman 3002? Mana yang benar, Yohanes, Raja di Raja? Masa Tuhanmu gak bisa matematika?
marah sama aku. Jangan marah sama aku. Aku tidak menghina Injilmu. Aku hanya menyampaikan lisanku tentang Injilmu. Kalau you marah, bakar aja Injilmu. Karena aku gak jawab lewat Quran. Jangan marah sama aku. Aku tidak menghina kamu. Saya cuma tanya bagaimana Yohanes pasal 13 dengan Raja di Raja 81. 1-2 ribu pemandian Sulaiman. Satu lagi Tuhan menyatakan 3.000. Saya bilang Tuhanmu gak bisa matematika. Mana kepastian ayat ini? Jangan menghina agamamu loh. Jangan marah sama saya. Saya kan sedang membaca Injil. Anda tak suruh buka. Kalau mangkel bakaran dewe Injilmu. Yang menyatakan Injilmu. Lah kan saya hanya lewat lisanku. Saya mengingatkan Anda. Oh, aku harus dipateni nanti di keras saya tersenyum ya. Orang itu kalau sudah tidak mau mengakui dia marah, itu menutup. Cirinya orang bodoh, Pak Pendeta. You kan seorang murtad, parazi, orang Madiun, seorang kiai yang hanya ketemu Yesus dia masuk Islam. Sekarang jadi ketua pendeta gereja di Geraha SA Surabaya Mubeng. Seorang kiai. Makanya mana terbukti firman Tuhan? Allah, Injil, Al-Quran. Saya tak pernah mengungkap di dalam Al-Quran salah kabeh kena tak bukan Al-Quran. Tak jawab Injilmu dewe. Iya ada Paskah apa? Tentang kebangkitan Yesus. Oh, Yesus dari mati kemudian bangkit. Iya, menurut Paskah. Coba lihat Markus ayat 21. Yesus dia menghilang. Seperti ini Yesus sendiri menyatakan, seperti kejadiannya Yunus. Saya tanya sekarang Anda, di situ Nabi Yunus masuk di perut ikan berapa? 3 hari. Oke, 3 hari. Kami berkeyakinan 4 tahun. Ada lagi tarikhnya yang berkeyakinan 40 hari. Boleh, Anda 3 hari nggak apa-apa karena pakai logika. Orang bisa hidup. Maka hidup. Ya, Yunus masuk ke perut ikan. Injilmu sendiri loh, dalam keadaan hidup. Ayat 1-nya dikatakan bahwasanya Yesus, Paskahnya Yesus seperti Yunus. Berarti dari mati apa hidup? Berarti Paskah nggak ada, kebangkitan Yesus dari kematian nggak ada, karena aku seperti Yunus, hidup dan hidup. Berarti kan nggak ada kemati, hidup sampai sekarang hidup. Maka tangan Tuhan telah mengangkatku. Markus ayat 21. Apa arti kata diangkat, Pak Pendeta? Dari kematian. Beda dengan memanggil. Dipanggil Tuhan bisa diartikan kematian, tapi diangkat bisa diartikan derajatnya naik, bisa diartikan pindah ke suatu tempat. Jelas. Ini kan saya jawab pakai Injilmu, bukan Al-Quran. Al-Quran salah kabeh. Apakah iya Nabi Isa tidak punya bapak? Coba lihat pasalmu. Maka ibundaku Maria, dia melahirkan tanpa suami, tidak pernah disebutkan tanpa bapak. Kon mateng dhewe tanpa bapak? Enggak, ono bapake kan? Bunda Maria, Al-Quran juga menyebutkan Isa Al-Masih lahir tanpa suami. Bunda Maria lahir tanpa, bukan disebut Isa Al-Masih lahir tanpa bapak. Tidak pernah satu ayat menyatakan itu. Sekarang konsep keturunan, Nabi Ibrahim bapak para nabi enggak? Oke. Sunan Ampel bapak para wali enggak? Oke, berarti keturunannya berantai genetik kan? Keturunan dari orang baik-baik. Siapakah bapaknya? Nabi Ibrahim aja akan melahirkan Ismail dan Ishak. Ishak melahirkan Yakub, Bani Israel sekarang ini bahasa Ibraninya. Bani Israel, Yakub melahirkan Yusuf dan Bunyamin. Keturunan Bunyamin sampai Isa. Kemudian Yusuf juga keturunannya sampai Nabi Musa, Nabi Harun, pembebas Bani Israel. Keturunan itu jadi nabi semua. Sampai Nabi Ismail dengan Siti Hajar, keturunan sampai Rasulullah. Nah,
Siapakah nabi yang dilahirkan yang tidak dari keturunan nabi? Nabi Muhammad sama Nabi Isa kan nggak diketahui. Apakah benar nggak ada bapaknya? Ada. Kan ayat itu menyatakan Maria melahirkan seorang anak tanpa suami. Koyo nek sampean meteng, itu lahir tanpa suami kok. Bukan berarti bapaknya nggak ada toh. Iya. Cuman dia perawan. Karena tangan Allah yang mengangkat tanpa menyentuh selaput darah. Teori Islam disebut apa? Teori ilmu pengetahuan disebut apa? Planetogenesis. Pembuahan sel dengan keterkaitan batin. Karena seluruh sel tubuh manusia pasti punya zigot. Antara sel yang berdurasi laki dan sel yang berdurasi perempuan. Hati-hati, tingkat kesetresan wanita itu tinggi, maka zigot akan terbelah. Ada di Tibet melahirkan anak tanpa suami dan bapak. Ada, tapi tidak berdurasi lama, 5 tahun mati. Nabi Yesus kan begitu kan. 33 tahun dia diangkat oleh Allah. Apakah konsepnya ini mati ataukah diangkat? Di Al-Quran disebut diangkat. Jadi inilah ilmiahnya yang harus kita ketahui. Bagaimana bentuk cerita yang sebenarnya supaya kita lebih pintar. Gitu. Sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam di surat Maryam ayat 14 apa? Kenapa kau kafir kepadaku, kata Allah? Penciptaan Adam dan Isa itu sama. Sama-sama di kandungan enggak? Sama. Dan ayat Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi illa rabbuka wal malaikatu. Allah itu mengatakan kepada para malaikat, ini ja'ilun loh, fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan menjadikan khalifah, pemimpin di atas muka bumi. Nabi Adam ada enggak? Ada. Nah, sudah dilahirkan dong? Karena Allah tidak pernah menyatakan inni khaliqun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan, menjadikan. Saya akan menjadikan Aci sebagai ketua. Wis ada enggak ini? Ada. Beda, aku ciptakan Aci. Beda. Aku akan menjadikan. Ini jailun, bukan ini kholikun. Kholak, penciptaan. Ini jailun, aku jadikan. Tolong dimaknai. Tadi aku gak dilok-lokno. Wis jelas tuh kok konone dirubah mbek kesanten. Ayat iki tolong lah. Terus malaikat menjawab, ataja'alu fiha wa yufiku fiha wa yufiku timah wa nahnu nusabiku bihamdik wa nuqaddisu lak. Qalu, dijawab oleh Allah, qalu ini alamun mala ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada engkau, malaikat. Ataja'alu fiha, kenapa engkau menjadikan manusia yang suka membuat menumpahkan darah? Wa yufiku timah, menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Dijawab malaikat, wa nahnu nusabiqu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau tidak jadikan aku sebagai pemimpin, bahkan aku senantiasa mensucikan dirimu? Dijawab oleh Allah, ini alamun mal. Kenapa malaikat kau tahu? Padahal itu belum terjadi. Kalau manusia bakal menumpahkan darah. Karena sebelum Nabi Adam itu banyak manusia yang menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa engkau jadikan dia yang suka membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Nah, ini nak diganti Sunan Kalijogo. Kenapa engkau pilih dia wali, ya Allah? Padahal dia suka membunuh dan merampok. Kan berarti saat durungnya jadi wali. Ih, podo. Jadi Nabi Adam biyen niku bejat bertopo koyok Sunan Kalijogo, melek-melek. Metamorfosis itu mau kaget. Hingga malaikat kaget, sujud. Wih, pengetahuan ini kok koyong ini sujud. Ilah iblis kecuali konteks skenario. Maka sujudlah malaikat pada manusia. Maka sujudlah kepada Adam. Subhanallah, engkau maha suci. Kaget malaikat, menungso koyok ngono bejate tiba-tiba jadilah dia seorang yang paling sempurna.
Asmakulaha, Allah mengajarkan asmakulaha, seluruh namakulaha tanpa. Jadi manusia sekarang ini kecerdasannya hanya 10% dibagi miliaran orang daripada Nabi Adam. Bagaimana malaikat kaget. Pikir manusia terjenius di dunia siapa? Akhir Nabi Adam alaihissalam. Ada di surat Al-Baqarah ayat 32. Asmakulah, aku mengajarkan kepadamu seluruh nama yang tampak maupun yang tak tampak. Biologi lewat, fisika lewat. Dan Nabi Adam menyebutkan nama itu konon tarikhnya berapa tahun? 7.000 tahun. Jadi ngomong koyo Gus ini 7.000 tahun. Gak dengke entok Nabi Adam ini. Makanya malaikat sampai kaget sujud. Asmakullah menyebutkan seluruh sadurunge lahir ono sel genetik wis nyebut kabeh. Hingga malaikat gak kuat memori nih. Kalau disambung dengan peristiwa buah kudi bagaimana kejadian ini? Buah kudi di Al-Quran gak ada. Mana di Al-Quran ada? Buah kudi konsep Injil. Meskipun Nabi Isa menghidupkan orang mati, tidak pernah ada di Injil. Nabi Isa bisa bicara dengan anak kecil, ya, masih kecil bisa bicara dengan orang tua, masih bayi itu adanya di Al-Quran, nggak pernah ada di Injil. Jadi kalau ada pendeta ngomong Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, informasi dari mana? Injil pasal berapa? Di Injil cuma bisa menyembuhkan lepra dan membuat lihat orang dari butanya. Nggak ada. Makanya anak kepingin nantang, kamu yakin tidak Nabi Isa Yesus semoga mulia bersertanya bisa menghidupkan orang-orang Kristen? Bisa, dari mana Injilnya? Nggak bisa jawab. Tunjukkan ayat Injil. Terus kamu yakin tidak masih bayi dia bicara dengan orang? Oh iya, itu Tuhan kami. Mana ayatnya? Kau nyuplik itu di Al-Quran, licik kau. Licik kau, kalau sama aku lewat itu. Pendeta Paraji arep ngomong ambek aku. Posone 7 dino ta. Tapi kok santon turu nang mobil. Supir ono turu tak leren sik aku. Lha posone 7 dino karena dia yang gak realita. Aku selalu diselimurno terus. Makanya aku bilang, jangan kau lihat Paraji dia tahu. Saya tanya kepada umat Nasrani di sini. Kau yakin Tuhan Anda yang disebut Yesus bisa menghidupkan orang mati? Yakin? Mana ayat itu dari Injil? Saya ingin baca. Masa 600 orang ini nggak tahu ayatnya? Kalau Quran saya tunjukkan nanti. Saya tunjukkan nanti. Terus mana dia bisa bicara dengan orang dewasa? Kau yakin? Yakin. Dan itu ada di dunia, tunjukkan sudah. Nggak ada di Quran, saya tunjukkan surat Maryam. Nggak bisa ngomong. Karena yang bisa menghidupkan itu hanya cerita di Al-Quran, bukan di Injil. Akhirnya aku dikira menghina agama Nasrani. Saya kan mengikuti tema judul ini. Mana yang terbukti firman Tuhan? Al-Quran atau Injil? Nah, saya orang Islam. Saya jelas akan menjawab Injil Anda. Mestinya Anda seorang Nasrani harus menjawab Quran. Saya akan jabarkan mana yang terbukti firman Allah. 2 perkara, teori embriologi dengan astronomi, lewat kau. Kau tidak akan bisa menjawab. 2 perkara aja saya jawab itu di dalam Al-Quran. Yang di sekarang baru terjadi, stasiun Hubble itu tahun 1990, tepatnya 13 April 1930. Teleskop Hubble berada di sana, dia melihat satu titik penciptaan alam semesta. Ternyata alam semesta ini sudah usianya 13,5 miliar tahun. Dari satu titik yang disebut ledakan besar. Saya akan memperlihatkan surat Al-Anbiya ayat 30. Dulunya langit dan bumi bersatu padu. Kemudian dipisahkan oleh Allah dengan suatu kekuatan. Teori Big Bang, ledakan besar. Big Crash. Wah, sehingga membentuk galaksi-galaksi di sini.
Dan ternyata teori Hubble itu 1990, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menjawab lewat Al-Quran. Mana yang terbukti firman Allah? Bisakah orang terbang saat itu? Tapi Allah sudah menyatakan itu. Diam deh, sudah jelas ini firman Allah. Sudah lewat kau. Dan berawal dari air suatu kehidupan. Ilmu pengetahuan lewat Stephen Hawking. Dari airlah suatu ubur-ubur kehidupan pertama kali. Al-Quran menyatakan dari airlah suatu kehidupan pertama. Kemudian berawal dari airlah suatu kehidupan, dan dari air dimulainya suatu peradaban ke dalam kehidupan. Nah, lewat. Mana yang kau ucapkan di Al-Quran? Jangan tema Injil kau berikan kepada saya. Tolong tema Al-Quran, mana yang dari saya? Tolong Al-Quran, mana? Ya ada sih. Mengaku iku urip nang gereja yang biar dipangani iku. Kamu Paraji, seorang muslim, jadi seorang kiai, masuk murtad. Disebutlah kau murtadin. Saya seorang mu'alaf dari SMP, baru saya bersahadat. Dan makanan saya sejak kelas 3 SD, Anjala Ejil, meskipun Barnabas, Markus, Judas, semua tak makan, tak libas habis. Kalaupun saya masih Nasrani Paraji, Belo tidak akan jadi uskup. Di Indonesia cuma Anton yang jadi uskup. Yang ranking 1 Asia, Belo nggak akan jadi uskup. Tanya Belo sendiri. Tes dalam kejeniusan IQ 178 dalam Injil saya. Sudah lewat. Yang mampu nandingi saya Arwan Askinton apa Mr. Bean. 178 itu sama dengan saya itu, Profesor Arwan Askinton. Mr. Bean sampai teler aku gak teler. Karena tak jagang gaib. Ngomong gak dijagang yo teler juga. Leyor ini gak karu-karuan. Jahile tetep ono aku ya, podo karo Mr. Bean. Jahilnya mesti ada itu. Jenius sekarang ya orang yang paling jenius ya orang yang berdurasi ini. Ilham Habibie 178 sama dengan saya di Indonesia 178. Ada bukti-buktinya itu di rumah makannya. Beasiswa saya tanya mami, mau pengen lihat beasiswa nih Mas Anton, tanya mami. Nek uang itu semakin jenius, suruh kerja apa gak tau gelem. Oh uang itu nak kepinteran ngono, gak gelem wis. Terkesan meremehkan. Bukan meremehkan aja nih, kepingin lepas dunianya, pengen memandang itu, nggak mau pakai kacamata kuda, lepas dia. Nggak mau, cari uang, cari apa itu lewat. Sampai ilmu gaib dia pelajari bisa nyimbangkan dengan ilmu materi loh. Orang lain nggak, begitu ngerti ilmu gaib aja ditinggal ini dari paranormal nih. Lero dalil toh gak ngerti ilmu gaib, nggak ngerti. Kalau ini bisa diseimbangkan, karena keseimbangan ini aku normal. Jikalau tidak, podo silir ya aku. Podo silir. Hey, Stephen Hawking berapa? 200 sama dengan B.J. Habibie. B.J. Habibie pinter, cerdas. Berapa? IQ 200, hampir jongkok dia. Ya, saya. Mana ada IQ yang lebih dari batasan normal 120? Batasan normal 120, mampu mengingat dalam kurun 1 detik 10 label, langsung hafal dalam kurun waktu 10 menit. Dia bisa hafal dalam kurun waktu 10 hari. Tak akan bisa terhapus dalam seumur hidup. Nah itu ceplak. Oh, dia mampu mengingat. Dan orang itu pasti cepat mengambil keputusan. Kalau dia kerja begitu, saya ngeling-ngeling kadung gendeng, ngeling-ngeling sa ilmu nih, goib metu kabeh kula. Ngambil keputusan cepat. Ditaruh mana tempat dia jadi. Mau aku gawe bom teko blazerin sampai PK wae iso ora PK. Obat nglairno tanya itu. PK untuk merendam Ah. kombustium. Itu kalau disentap
set ngono ku kayak glaserin jeblok. Wah, kobong ya tanya. Ngerjain kiai-kiai biyen. Kiai wedi kabeh. Ono bir no. Bir iku ono botole kecap. Tak suweki kertas, tak tulisi Arab ngawur. Tak leboni blok, tak leboni BK. Pletesno glaserin. Mlebu dokok nang kuburan. Tok langsung belum buat jun dan jun. Kiai wedi kabeh. Hebat Gus Anton iku ngono. Pintere Gus Anton ngledakno iki. Permainan lewat kau kamu sama aku. Mana yang gaib, mana yang permainan, mana yang trik, mana yang nyali Gus Anton tahu semuanya. Kau tidak akan bisa melewati batas limit neokorteksku. Makanya aku nak ngancam wong ini, jangan bikin neokorteks saya, otak kiri saya hidup. Sudah tak ancam gitu aja, hati-hati kok. Iki wis leren iki turu iki neokorteks. Tinggal limbik sistem, Roman Rohimku. Tapi kalau kau bikin hidup aku neokorteks, klik aja. Mau nih wong sabar gak diketim. Saya pernah difitnah. Dan orang itu mati dengan sistemku, bukan santet loh sih. Neokortekku tak bilang Pak Diro, iki mentok. Dia ajak tanding sama saya. Saya tidak menggunakan ilmu gaib demi Allah. Tapi saya bisa bikin mati saya dengan kekuatan otak kiri. Ini cuman hidup mati seseorang. Apakah saya dan keluarga saya yang mati ataukah keluarga sana? Saya dengan senyum bisa hidup kasih mati. Kalau enggak, saya tidak didepankan sebagai pasukan Silumane NU dari divisi 9, hanya 9 orang seperti saya di Indonesia. Saya berani bongkar gini karena saya pensiun. Jalan aku. Iya Gus, terserah awakmu. Tak sikat kurun waktu 3 bulan dengan neokorteks. Oh, nggowo blangkone perumahan. Ono gawe kusen 2.500. Piro? Kon piro? Iki diro koncone Kaprawi. Kaprawi musuhku. Yang dia bikin fitnah dari mana-mana ini. Sudah. Wah, ya Gus. Sak kusen sak blabak itu cuma 7 juta, Gus. Oh, murah, kono 10 juta. Oke, aku pakai ini. Tak kasih DP berapa 5 juta. Oke, gawe no 100 ke opo ngono. Tapi ojo ngono, dia jelas ngarahin nang Kaprawi, pinter neokortekku dalam berpolitik. Dikira tak kasih 2 juta, keluar uang berapa? 10 juta cukup. Ngepon deh nang. Setelah sederhana kan, setelah ngepon nggak ada tidak lanjut kan. Dia gimana Gus? Lah ono aku dibujuki proyeknya padahal aku sing bujuki. Jangan bikin hidup otak kiriku. Karena aku anak masih booming juga di MKGR saat itu. Jangan kau remehkan otak kiriku. Kuwi wong dek utangi ratusan juta. Wong desa bisa. Atau siapa yang dilaporkan polisi sampean silakan laporan. Dilaporkan. Gus iki bucu iya penipuan iya. Dia keluar uang enggak? Iya dia DP. Enggak bisa dikatakan penipu. Memang 378. Sebelumnya tak peta saya sendiri ditipu. Siapa Pak Anton yang menipu? Nggak tahu juga. Kalau mau dikasih masukkan. Ini aku belum ambil pengacara loh. Kalau ambil pengacara bisa tak balik loh tuntutannya ini. Stres kakean utang mate. Aku kan bilang apa? Jangan bikin otak kiriku berjalan. Selagi aku bertobat, bapakku sujud syukur saking pinternya aku. Aku bisa jadi kiai, juga kumpul mafia juga bisa. Menghasilkan kiri kanan, menghasilkan duit. Aku cari duit malah bisa jadi jualan perempuan. Kan? Dimana di Kedung Doro, aku punya Pop Valentine, aku punya Pop